kesempatan saja yang sangat mudah bisa langsung di-looting oleh para player-player yang bergabung di Scrim pada kesempatan kali ini. Bisa kita lihat Bigetron sepertinya akan langsung ke Red Alien, maksud gua akan langsung ke tempat comfort drop zone mereka di Volnova. Kemudian ada Fagus yang bermain di bagian selatan, Flash Wolf juga ada di bagian barat, kemudian juga di bagian barat ada tim Winnow juga, di bagian sentral ada RRQ, ada Onyx, dan di timur banyak juga tim seperti RMS, The Pillars, dan tim-tim lainnya. Hot Spring dan Kantra kosong ya. Ini kayaknya nggak ada tim yang langsung mengarah ke bagian sana. Mereka banyak tim yang langsung mengarah ke arah utara dari Vikendi itu sendiri. Dan Goroka sepertinya akan menjadi target tujuan dari beberapa tim. Ada RRQ di situ kita lihat. Lalu ada tim 10 Enhager. Di bagian sebelah kiri Vihar juga akan menjadi target sepertinya untuk Winnow, dan juga ada tim lainnya yaitu tim 14 yaitu Flash Wolf. Betul banget. Di Movatra sepertinya mereka akan lebih memilih ya. Betul banget. Dan di tempat-tempat seperti Cosmodrome ini akan menjadi deja vu PMPL lagi. Morph akan turun di sana, Aura juga harusnya ke arah port, dan zonanya Pak Pulung menuju ke bagian selatan yang bisa kita katakan lebih dari 50%-nya masih air, Pak Pulung. Aku sangat suka Vikendi karena zonanya nakal-nakal selalu. Betul ya. sekali, dan kita lihat di sini Wah, inilah asas yang luar biasa. Kembali lagi, setiap player jelas mempunyai senjata apa, setiap player jelas health point yang masih mereka miliki. Bisa kita lihat bahkan tim seperti RRQ belum dapat senjata sama sekali. Tim Flash Wolf baru satu orang, yaitu Stagey No Limit dengan Uzinya. Dan di tempat lain bahkan ada Aura yang masih megang golok tuh Pak Pulung di sana. Benar sekali, dan ini serius gue suka banget ngeliat statistik yang kayak begini. Betul. Ini parah sih, bagus banget cok. Jadi kita langsung tahu tim-tim mana, player mana yang udah mendapatkan senjata, mana yang belum untuk di early game. Tapi kita lihat drone udah berhasil mendapatkan 1 poin unlock, tapi di kubu RRQ sendiri ada 1 orang yang udah berhasil dipulangkan karena Warung seperti tadi nggak mendapatkan senjata ya. Betul banget. Ini dari frag yang dilakukan dengan tim lainnya, tapi ternyata Voldemort sekarang bermain Pak dengan RRQ. Dan ini kita lihat dari tim akan sangat berdekatan dari RMSD dan juga dari tim 6 di sini. Langsung saja dikenokkan dari punggawa LCS dan langsung knock and dipukulin loh. Waduh. Lu ngambil dompet gua ya? Kagak bang, kagak bang. Ngaku kagak lu ya? Kagak bang. Lu goda-godain cewek gua lu ya? Kagak bang, ngasih ayam doang. Betul. Banyak loh yang berantem loh. Gara-gara ngasih ayam. Gara-gara ayam ya? Gara-gara ayam. Oh iya, kemarin kan itu sempat kita bahas ya Pak ya. Iya, lu pernah gak sih ngelihat ada orang berantem gara-gara ngasih ayam? Ayamnya ayam digital lagi. Ayam digital. Ngapain ngasih ayam ke cewek itu? Hah? Jangan coba-coba bandel kamu ya. Coba-coba bandel ya. Dan waduh, memang sekarang luar biasa banget PUBG Mobile ya. Teman-teman semua jangan lupa kita sekarang udah menuju ke arah 8.000 like. Tadi terakhir gua lihat masih ada kesempatan di last match ini. Jangan kali ini yang udah langsung kita shoot, mereka udah mengumpulkan 4 poin kill, namun di ujung sana sepertinya bertemu dengan saudaranya ya. Ini akan menjadi sebuah battle antara Bigetron. Mungkin dari Bigetron ini juga mengetahui akan ada rotasi dari Volnova yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens, dan mereka akan mengantisipasi itu di sini. Dan Luxi bahkan terkena down oleh Red Face and Wow, sang kakak sepertinya sudah mulai pincang karena kehilangan 1 playernya, walaupun belum benar-benar dihilangkan sampai menuju lobby karena masih ada kesempatan untuk melakukan revive. Tapi setidaknya 3 player lain juga nggak akan diberikan ruang untuk bisa membantu agar bisa melakukan revive terhadap Luxi yang ada di bagian atap sebuah rumah. Betul sekali, spray down dilakukan kembali oleh Liquid Loop di sini. Front spray ini benar-benar luar biasa, on point banget. Mereka mencoba untuk menembak prefire ke arah smoke karena biasanya di belakang smoke itu ada player. Tapi memang Luxi sini masih bisa untuk bisa di-revive oleh saudara kembarnya juga di sana. Ada Great Brotherhood di sana, tapi Ford justru harus turun dari vehicle. Tapi itu adalah sebuah keputusan yang bagus Pak Pur. Karena kalau dia nggak turun, malah kendaraannya akan meledak dan dia akan terkenok dan langsung terfinish. Di sini Winnow sudah tahu momentumnya dan dia akan langsung maju dan mencoba untuk men-take down dari RRQ sepertinya. Karena mereka tahu mereka menang secara manpower. Ini dia Itzy langsung aja membuka opening war yang baik sekali tadi setelah mendapatkan 1 orang, langsung menggunakan vehicle-nya maju ke bagian depan, langsung menyerang ke arah RRQ, tapi malah Elzio kali ini yang harus bertemu dengan 1 player yang mencoba untuk nge-front dan berhasil. Pada akhirnya RRQ dipulangkan, tapi mereka harus mengorbankan 1 rekannya. Betul sekali, sangat disayangkan untuk melihat tadi push. Mungkin tadi ada komunikasi yang tidak baik juga karena ada split push, tapi harusnya ada 2 kill tadi ya Pak ya. Karena ada 2 orang. Voldemort
Bonova. Mereka memilih untuk langsung meng-fight satu Bonova RRQ lain dan kental di sini. Benar kan knockdown satu orang dari Bonova itu Hitman. Wow. Ini baik banget, padahal dia tamu yang gak diundang, dia Betul. pakai kendaraan masuk langsung memberikan damage. Ini bener-bener gimana ya, tamu yang sangat-sangat tidak diinginkan yang kayak begini ya. Dan pada akhirnya dia juga mendapatkan 1 point kill dan tambahan poin lagi untuk The Pillar, tapi dari ujung yang berbeda. Luxy dengan Car nanti AK-nya plus scope kali 8 masih mencari vision yang jelas agar bisa mendapatkan tambahan poin kill untuk mereka. Masih 0, tapi untuk Iron mereka udah mengumpulkan 4 poin kill sejauh ini. Betul sekali, kedua tim dari Bigetron yaitu Ion dan juga Red Alien saling berdekatan, cuman depan-depanan di sini dan kita lihat zona kembali mendonat, tapi sekarang agak ke arah timur sepertinya. Bagian air sudah mulai agak mengecil kembali dan kita lihat ada tim-tim yang masih ada di pulau yang berbeda seperti RMS dan juga tim-tim lain dari barat yang harus mulai masuk ke zona pelan tapi pasti. Volnova masih ada beberapa spot-spot yang bisa dijadikan obstacle, tapi kembali lagi ketika kita berada di tengah zona di weekend akan menjadi suatu kekuatan, apalagi kalau kita mempunyai obstacle untuk bisa men-takedown lawan lainnya. Iya, tapi sebelum terjadi fight lagi nih udah ada pantun yang bagus-bagus banget nih. Apa Hari nih? Senin, besoknya hari Selasa, pasti lusanya hari Rabu. Iya bang, informatif banget lu ya. Bedakan pantun dan fakta, teman-teman sekalian. Kalau katanya anak-anak pro player jangan so info gitu ya. Gitu. Yang bisa ditempati oleh tim-tim yang masih belum masuk ke dalam zona, tapi justru ini akan menjadi keuntungan bagi tim-tim yang sudah meng-cut sebuah jembatan yang ada di depan sana. Winnow Kulo di sini dari tim UNW sudah melihat ada pergerakan dari tim Fagus, tapi tim Fagus juga tidak kalah cerdik. Mereka menggunakan pinggiran dari pantai, menggunakan vehicle yang mereka miliki, dan ini bisa pelan tapi pasti masuk ke dalam zona, Pak Pulu. Benar sekali, dan sepertinya di sisi lain Boom berhadapan dengan dua tim yang berbeda loh, karena tadi dia mengkenok satu player dari Aura dan satu lagi mengkenok dari tim DNT. Ini benar-benar dari Boom sepertinya menghadapi banyak sekali tekanan dan juga mungkin mereka aja yang melakukan tekanan, tapi satu player dari Fagus juga mendapatkan 1 poin knock dan juga Super Enam mencoba untuk langsung maju, dan ini dia di-convert menjadi point kill satu player dari DNT dan udah mengumpulkan 1 point kill sejauh ini. Super Una masih berada di area pertahanan yang udah dia bangun, masih bersembunyi dari balik sebuah dinding rumah, belum mau berpindah kemanapun. Aeropotato juga berlindung di dalam sebuah bilik kecil. Super Una melihat shoulder pick ke arah depan, belum ada target terlihat karena masih tertutup oleh setup smoke yang udah dibangun oleh tim lawan. Tersisa 3 player dari DNT, tapi di sisi lainnya Bobo berhasil mendapatkan 1 player dari Ain dan Caspian pun sepertinya nggak bisa bertahan. Lalu Jobre juga menyusul dan sepertinya Enhager gak bisa lagi bertahan ini kalau dari keadaan yang kita lihat. Sangat disayangkan untuk Enhager kembali lagi kehilangan punggawanya, padahal ini adalah bahkan terwipe out di posisi ke-15. Sedang menggunakan drop cardnya tapi mungkin kurang maksimal di match kali ini, tapi kita lihat Voker dari Boom bahkan langsung bisa di knock end oleh Aura, tapi ada sebuah refrag dilakukan oleh Zvavel kepada Aura Jaden dan sekarang ada menjadi manpower dari Aura sudah berkurang juga, begitupun dari Boom, tapi Zvavel pun di refrag kembali oleh Steve. Di tempat lain Aerowolf sekarang sedang berjibaku dengan tim 8 yaitu tim Dynamite Esports. Iya benar sekali pertempuran, tapi di sisi lainnya ada MVP yaitu Playzone yang langsung memakan Jaden, tapi ada Ikiar juga yang gak bisa berhadapan, harus berhadapan dengan Aura. Ini dia, begitu banyaknya pertempuran yang terjadi di setiap sisi di zona yang semakin kecil lagi. Rewind pun gak bisa bertahan karena harus dimakan oleh zona. Benar-benar zona di sini memainkan perannya dengan memberikan banyak sekali damage dan mengakibatkan Bonafide harus pulang. King ini tidak bisa mengamuk lagi. King mimik di match kali ini. Tapi ya kita lihat di sini. Lu kok banting lu ya. Renalre dan teman-teman dari Arrow sudah mendapatkan zona, mereka mendapatkan kompon juga. Walaupun Dynamite sudah saling berdekatan di sini. Dari Winnow juga mencoba untuk masuk dalam zona, satu orang sudah sedikit di bibir zona. Dan di sana masih ada refrag yang dilakukan antara Winnow dan juga dari tim Fagus Esports di bagian timur saat ini. Iya, ini dia Aerowolf, DNT masih bertahan 3 orang walaupun tadi mereka mendapatkan tekanan, tapi setidaknya yang 3 lainnya itu masih tenang untuk bisa bertahan di dalam area yang udah mereka milikin, karena sekarang kita lihat aja area yang mereka milikin cukup baik loh, karena mereka udah berada di pinggir zona juga. Cuman satu playernya harus terkenok lagi, harus mendapatkan pertolongan, tapi masih ada kesempatan. Dan ini dia Buxi sendirian seorang diri cukup berani di luar sana. Apa yang kamu lakukan, nak? Karena di sini kita lihat tersisa 1 player aktif dan mencoba untuk melakukan revive terhadap rekannya. Masih ada kesempatan untuk melakukan healing sebelum mereka sepertinya akan diras oleh tim Aerowolf Limax. Betul sekali, kita lihat di sini Aerowolf Limax sudah sangat berdekatan dengan tim Dynamite, saling maju sekarang. Push yang sangat rapi dan menuju ke arah tim Dynamite. Balik sistem yang sangat baik, tapi kita lihat di minimap jumlah tim-tim yang sangat berdekatan. Satu orang
lagi Ini bertiga dia. di sana dan ternyata bisa di finish oleh Arrow. Tapi ada tim lain Sugar Pak udah. Bro. Oh my god. Wow, ini dia satu tim ternyata berhasil dipulangkan lagi. Tapi di tempat lain kita lihat Aura udah mulai mengamuk dan berhasil mendapatkan satu player juga dari Iron Wolf ya. Terjadi cinta segitiga, tapi ada BTR Luxi juga di sisi lain yang berhasil mendapatkan satu player. Telah terjadi peperangan di mana-mana juga. Namun Decker juga berhasil mendapatkan satu player yaitu RMS yang nggak bisa lagi mempertahankan posisinya. Sementara itu dari BTR Ion udah mengumpulkan 5 poin kill. Hijrah berlindung dari balik sebuah mobil yang cukup kecil. Mamen di sisi lainnya, Dyson menjadi korbannya. Oliver nggak bisa lagi bertahan, harus langsung dipulangkan, gak bisa lagi mengikuti pertandingan. Sementara itu dari Red Alliance, mereka belum membuka poin kill sama sekali, masih berada di dalam area yang cukup aman. Mereka udah berada di dalam zona yang aman, tapi Kulo di sisi lainnya berhasil mendapatkan player dari Fagus. Betul sekali, Nizam sana langsung di take down, tapi Kulo juga sangat sekarat. Dan di tempat lain sekarang kita lihat Zona benar-benar bergerak. zona sudah bergerak. Tipis banget Pak Pulung, kita lihat Yep. sana ada Aura, ada The Pillars, ada juga Arrow Wolf. Benar-benar berdekatan satu sama lain Pak Pulung. Iya benar sekali, dan untungnya mereka masih ada kesempatan untuk melakukan rotasi ke arah lainnya ya, karena di sini zona mengakibatkan mereka harus berpindah posisi. Ryzen pun udah menunjukkan taringnya, Rosesi menjadi korban, Steve juga menjadi korban dari The Pillar. Begitu banyaknya tembakan yang menuju ke arah Aura, dan Aura sepertinya pun udah harus dipulangkan. Betul sekali, Aula dipulangkan dengan pergerakan yang sangat luar biasa dari The Pillars. Di tempat lain juga Winnow harus terfinish oleh tim Fagus. Menyisakan 7 tim yang tersisa di circle yang sudah sangat kecil ini. Dan dalam waktu 1 menit akan masuk ke circle ke-7. Dari bagian utara tim-tim harus mulai merangsek masuk ke dalam zona berikutnya Pak Pulung. Benar sekali, ini kalau Beterion bisa mempertahankan posisinya sampai dengan top 3 aja, wah ini bisa aja mereka yang menjadi juara gitu loh. Benar-benar kombinasi player yang sangat-sangat baik dimiliki oleh Beterion sekarang. Dan bahkan Winnow pun udah nggak bisa lagi bertahan, harus tereliminasi dan harus puas di peringkat ke-8. Sementara Ryzen udah naik ke atap sebuah rumah menggunakan handphone dan juga stok kali 4 melakukan spray ke arah depan, mencoba untuk blind shot, tapi dia juga mendapatkan begitu banyak damage dan harus mengakibatkan dia turun. Untungnya masih bisa selamat untuk Ryzen, hampir saja. Hampir saja tadi untuk Ryzen. Kita lihat dari bagian utara ini mungkin otak mereka memang udah benar-benar program to win, program sangat mirip. Yup. Dari Ion dan dari Bigetron Red Alien, mereka akan bergerak dari bagian utara untuk masuk ke dalam central map saat ini. Dan di central map sekarang sudah kita lihat ada TP. Ini yang tadi gua katakan TP bermain sangat aman dari awal dan sudah masuk ke central. Sekarang sebuah cut rotation Yoi. dilakukan oleh Bigetron Red Alien, tapi Ion lebih cepat dengan vehicle yang mereka gunakan. Benar sekali, dan Red Pheasant pun gak bisa lagi bertahan setelah berhadapan langsung dengan RMS. Tersisa 2 player aktif dari Ion, tapi mereka langsung memberikan tembakan balasan dan langsung berhasil untuk memulangkan. Ini dia 1 poin kill tambahan lagi. RMS gak bisa lagi bertahan, tapi di sisi lainnya udah ada tim-tim. Oh, Luxi gak bisa lagi bertahan, dia mendapatkan begitu banyak damage yang diberikan oleh Boboho. Rookie gak bisa langsung dipulangkan menuju ke lobby, tapi ada ledakan dan mengakibatkan Luxi juga harus terkena imbasnya loh. Oh my god, sangat sayangkan dari Bigetron Red Alien. Dan di tempat sana Liquid bahkan bisa di finish oleh Microboy. Menyisakan 5 tim saat ini teman-teman sekalian. Udah sangat tipis. Ada Fagus, ada The Pillars, kemudian ada juga Bigetron Red Alien, dan juga tidak ketinggalan Bigetron Ion. Ini akan menjadi bloodbath karena zona sudah sangat kecil. Net bahkan sudah dilemparkan oleh Boboho. Will it connect? Ternyata tidak teman-teman sekalian. Benar sekali, 2 round lagi dan lagi saudaraan ya, mereka berada di dalam top 5 yang sama. Kalau tadi kita lihat mereka bisa berada di dalam top 3 ataupun top 4 antara BTR Ion dan juga BTR Red Alliance ya, tapi kali ini di dalam deretan top 5 mereka berdua juga masih di dalam top 5 ini sendiri. Oke, baiklah kalau begitu ini dia Jersey melakukan Prawn Gaming sambil pindah ke titik yang lainnya. 6 poin kill, tapi Liquid harus dipulangkan dengan 3 orang. Setidaknya mereka masih punya kekuatan untuk mendapatkan poin-poin hingga bisa chicken dinner. Betul sekali, kita lihat sekarang zona sudah masuk ke zona ke-8, udah sangat kecil. Dan kalau teman-teman perhatikan ternyata zona justru mengarah ke highway atau jalan utama saat ini. Kita lihat ada Bigetron Ion, masih sama. Dan 1 kenok dari TP, dan bahkan ada refrag kenok dari Arrow Wolf. 2 player dari TP bahkan dikenokkan oleh Arrow Wolf, dan langsung di finish 1 orang itu Boboho. Menyisakan harusnya 2 player paling banyak dari TP saat ini. Benar sekali, tapi semuanya kita lihat udah melakukan Prawn Gaming. Hanya saja di lain sisi mungkin mereka masih bisa berdiri, masih bisa berlindung dari balik porting ataupun obstacle yang udah mereka dapatkan. Cuman untuk Ion
nggak bisa lagi, nggak efisien banget kalau mereka berdiri sekarang, nggak ada tempat perlindungan, hanya dengan ngepron lah tempat perlindungan tersebut. Tapi ini dia, The Pillar harus mendarat di posisi kelima, mereka nggak bisa melanjutkan lagi pertandingan dan Aerolov mengambil keuntungannya. Betul sekali, dan kita lihat sekarang Bigetron Red Alliance sebenarnya sudah mengetahui di mana exact position dari Aerowolf akan melemparkan nade seperti ke arah mereka, tapi ternyata ada sebuah refrag yang dilakukan oleh Ryzen, sebuah bait nade yang akan dilemparkan Zuxi, tapi Ryzen yang akan menghabisi satu player, bahkan menokkan satu player dari Aerowolf, dan nade juga sepertinya akan di-cook kembali dan Zuxi dilemparkan ke depan, will connect, ternyata belum, dan bahkan ternyata connect Pak Bulu. Wow, connect langsung Hazelnut, menjadi Hazelnut bakar, tapi Ryzen kali ini pun harus ditumbangkan, harus mendapatkan pertolongan walaupun di belakang zonanya sepertinya udah bergerak, tapi Zuxi masih sempat untuk melakukan front gaming walaupun ada beberapa ide yang masuk langsung ke arah tubuhnya. Di arah lain Hijra masih bisa berlindung dari balik pepohonan, tapi Super Una pun gak bisa lagi bertahan, dimakan oleh zona. Baker pun selanjutnya kita lihat menjadi korban dari Rampage, dan bahkan Hijra menjadi sang punishment untuk player-player yang ada di depannya, dan Deker pun sepertinya nggak bisa lagi bertahan. Hijra benar-benar menjadi sang pembantai, berlindung dari balik pohon yang udah dia milikin. Ini dia Red Pheasant masih berlindung dari balik pohon dan juga melakukan rotasi dari satu titik ke titik lainnya. Sementara Renalri melakukan healing, gak mau ikut pertempuran. Jersey pindah kanan, pindah kiri, belok kanan, belok kiri. Di titik lain juga Red Pheasant mendapatkan satu poin lagi. Sementara itu dari Luxi masih berlindung dari balik rerumputan dan juga satu rekannya yaitu Microboy. Mereka berdua terpisah dengan jarak cukup dari satu titik ke titik lainnya guna terhindar dari granat bisa kena dua-duanya gitu loh. Ini seru banget Pak, antara Bigetron Red Alien melawan Bigetron Ion saat ini. Oke, ini dia saudara bertempur kembali. Siapakah yang akan mendapatkan chicken dinner? Apakah Ion akan mendapatkan chicken berturut-turut ataukah sang kakak Red Aliens akan tetap mengambil peran penting, yaitu adalah the king of Vikendi. Betul sekali. Sudah bergerak. Sudah bergerak. Sudah bergerak. Oh, Microboy sana bahkan bisa Jesse mengalahkan dua orang dan oh my god. Bigetron Red Aliens. Red Alien.